Salve sahabat Katolik Ukren, berjumpa kembali bersama saya Putra Biri dan juga bersama Pastor Stefanus Ardi waktu saya ke MSC dalam seri podcast dan juga katekese. Sahabat Katolik Ukren, sebelum kita memulai, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Katolik Ukren, pada video kali ini kami bersama juga Pater akan membahas terlebih khusus mengenal lebih dekat seperti apa tata perayaan Ekaristi yang baru 2020. Silakan Pater. Ya, terima kasih admin dan salam jumpa untuk teman-teman semua. Pada saat ini hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ya. Ini adalah saat yang luar biasa, bisa memberikan materi dan juga memperkenalkan tata perayaan Ekaristi 2020 yang adalah tata perayaan Ekaristi yang baru. Sebenarnya baru dalam artian karena penerjemahan dari bahasa aslinya. Saya membawakan materi ini dari pemaparan dari Pastor Stanley Vianney Ponda MSc yang adalah Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Manado. Dengan izin beliau, saya mengatakan bahwa akan memakai materi yang telah ia sampaikan kepada kami, kepada para pastores Kevikepan Pemohon Keuskupan Manado, untuk juga dibagikan kepada teman-teman seluruh Indonesia melalui kanal YouTube. Puji Tuhan, admin Katolik Ukren mau memperkenankan kami untuk memperkenalkan tata perayaan Ekaristi 2020 ini. Juga terima kasih kepada Pastor Stanley Vianney Ponda MSc yang telah memperkenankan kami untuk membawakan materi ini. Nah, sekilas tentang tata perayaan Ekaristi Indonesia. Salah satu implementasi pembaruan liturgi Konsili Vatikan II itu nampak dalam Missale Romanum Ordo Missae Editio Typica tahun 1968 yang diterbitkan pada tahun 1969. Nah, karena itu mungkin mirip-miriplah dengan saat ini. Orang bingung, ini TPE 2020 atau TPE 2021? Ya, jadi ini adalah TPE tahun 2020 yang diresmikan tahun 2021 dan diharapkan sudah pakai seluruh Indonesia pada tanggal 1 November tahun 2021. Nah, ada beberapa penyesuaian berikutnya dalam poin yang kedua ini. Misalnya Romanum ini dipromulgasikan 26 Maret 1970 dengan nama resmi Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Ecumenici Concili Vatican Secunda Instauratum Auctoritate Pauli 6 Promulgatum Editio Typica 1970. Nah, dalam bahasa Indonesianya seperti ini, muncul satu buku ya, berdasarkan Ordo Missae, tata perayaan misa dalam Missale Romanum Editio Typica 1969 atau 1970, muncullah buku perayaan Ekaristi dalam bahasa Indonesia, yaitu Aturan Upacara Misa tahun 1971. Tahun 1975, Missale Romanum 1970 diperbarui. Maka muncullah Missale Romanum tahun 1975 Editio Typica Secunda. Berdasarkan Missale Romanum Editio Typica Secunda, muncullah TPE 1979 yang disetujui pada tahun 1970 sebagai ad experimentum atau sebagai percobaan oleh Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. MAWI itu adalah nama pertama dari apa yang kita kenal sebagai Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Nah, tahun 2002 muncullah Missale Romanum 2002 Editio Typica Tertia sebagai hasil revisi atas Missale Romanum 1975 edisi Typica Secunda. Berdasarkan Ordo Missae dalam Missale Romanum Editio Typica Tertia, muncullah TPE 2005. Pada masa ini, kalau teman-teman ingat, ya saya tidak tahu ini, yang teman-teman Katolik Ukren ini lahir tahun berapa ya? Begitu. Soalnya kalau kami yang lahir tahun 80-an, 89, saya lahir tahun 89, itu pernah merasakan ya TPE di mana ketika doa syukur agung itu saat menyahut antara imam dan umat, begitu. Tahun 2005 ini juga orang-orang mulai kita membiasakan dengan kata-kata Tuhan bersamamu dan jawabnya adalah dan bersama rohmu.
itu adalah sesuatu yang asing, minimal untuk saya pada waktu itu ya. Nah, tapi kita berusaha membiasakan dan akhirnya sekarang sudah terbiasa. Pada tanggal 27 Desember 2020, Konferensi Wali Gereja Indonesia menetapkan buku TPE 2020 sebagai hasil revisi atas TPE 2005 berdasarkan Ordo Missae dalam Missale Romanum Editio Typica Tertia Reimpressio Emendata. Jadi TPE yang baru ini adalah berdasarkan terjemahan secara sangat mirip dengan terjemahan aslinya dari TPE bahasa Latin tahun 2008. Buku TPE ini diluncurkan secara resmi Jumat 7 Mei 2021. Mungkin orang bertanya, loh kalau begitu kenapa namanya TPE 2020? Karena seluruh proses penerjemahan itu, menurut informasi yang saya dengar, kalau tidak keliru, itu selesai pada akhir 2020. Oleh sebab itu dinamakan TPE 2020. Nah, ini supaya teman-teman tahu, inilah TPE-TPE yang pernah beredar di Indonesia. Ya, TPE-TPE yang pernah beredar di Indonesia. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman yang terkasih, saya mesti berikan catatan bahwa TPE yang berubah ini adalah ritus barat Missa Novus Ordo. Ya, karena ritus barat itu bukan hanya Novus Ordo atau Novus Ordo yang biasa kita tahu, biasa kita kenal. Dan setahu saya ya di Indonesia ini memakai ritus barat Novus Ordo untuk sebagian besar umat. Nah, inilah TPE yang berubah itu. TPE 2020. Sedangkan Missa untuk Tridentin atau orang selalu bilang itu Missa Latin. Ya mungkin karena Missa Tridentin itu identik, bukan cuma identik, memang harus menggunakan bahasa Latin. Kebetulan kami di seminari 1-2 kali kami menggunakan Missa Tridentin masih dengan buku yang setebal ini. Ya, Missale Romanum. Sangat tebal, ya, ini luar biasa. Dan masih sah sampai sekarang. Ya. Nah, sedangkan yang kita pakai adalah yang ini. Untuk ya saat ini kami sudah berusaha untuk memakainya. Nah, untuk memahami TPE ini perlu dibantu dengan 2 dokumen lain, yaitu Pedoman Umum Missale Romanum, Pedoman Umum Missale Romawi, ini yang diterbitkan oleh Obor. Ini sebenarnya dari bahasa buku aslinya berbahasa Latin, Institutio Generalis Missalis Romani, gitu. Nah, dan juga Redemptionis Sacramentum, ini sakramen penebusan, instruksi ke-6 tentang sejumlah hal yang perlu dilaksanakan ataupun dihindari berkaitan dengan Ekaristi Maha Kudus. Begitu. Nah, sekarang mari kita masuk ini. Teman-teman, ini kita masih baru permulaan. Mau lanjut ya, kita masuk. Nah, supaya teman-teman ingat ya, yang tata peran Ekaristi itu dibagi 4 bagian, yaitu ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, ritus penutup. Nah, jadi itu kurang lebih bagian-bagian yang akan kita pakai pada saat ini ya dalam pemaparan di channel ini. Yang pertama adalah soal TPE 2005 dan TPE 2020. TPE 2005 itu jumlahnya 449 halaman, sedangkan TPE 2020 itu hanya 410 halaman. Jelas lebih tipis ya, dibandingkan lebih tipis, lebih sedikit jumlah halamannya dibandingkan TPE 2005. Nah, ritus pembuka. TPE 2005 mengatakan begini, sikap umat selama ritus pembuka adalah berdiri. Kemudian pada tobat cara satu itu yang mana tuh? Tobat cara satu. Ya, tobat cara satu itu yang biasa kita pakai tuh, saya mengaku kepada Allah. Nah, sesudah ajakan imam, rubrik memberi kemungkinan umat untuk berlutut. Sedangkan TPE 2020, sikap umat selama ritus pembuka adalah berdiri. Mulai dari perarakan masuk sampai doa kolekta, semua tetap berdiri. Termasuk pada pernyataan-pernyataan tobat. Ya. Pernyataan-pernyataan tobat itu juga semua Kyrie, apalagi Gloria kita tahu bersamanya berdiri begitu. Kenapa? Karena ini bukan ritus sakramen tobat. Ini adalah pernyataan. Sama seperti pernyataan iman
maka pernyataan tobat itu juga berdiri. Jadi ini memang situasi yang agak perlu dibiasakan. Nah, kita masuk lagi ke perarakan masuk. Dalam TPE 2005 dikatakan begini. Imam dan para pelayan berarak menuju ke ruang altar, menggabungkan diri dengan umat yang sudah berhimpun. TPE 2020 bilang begini. Setelah umat berkumpul, imam bersama para pelayan berarak menuju altar diiringi nyanyian perarakan masuk. Saya ingat sekali dalam penjelasan mengenai ini, ya. TPE 2020 itu menekankan memang eklesialitas, gereja itu, umat Allah itu ya. Maka yang pertama ditekankan itu adalah setelah umat berkumpul. Rumusan rubrik ada terjemahan harafiah dari Missale Romanum yang tulisnya Populo Congregatum. Rubrik menekankan misa sebagai apa? Perayaan umat yang berkumpul. Begitu. Kemudian TPE 2005, perarakan diiringi dengan nyanyian dan atau kegiatan lain yang sesuai, misalnya tarian yang melibatkan seluruh umat. Sedangkan TPE 2020, perarakan diiringi dengan nyanyian. Nyanyian apa? Perarakan masuk. Itu cantus ad introitum. Nah, uniknya, banyak ada yang bertanya nih, apakah tidak boleh ada tarian? Tarian ya, kan? Khas daerah kan Pater, kayak tarian khas daerah. Ini memang suatu diskusi yang perlu diperdalam oleh para liturg atau para ahli liturgi, terutama bagaimana implementasi itu di keuskupan-keuskupan, di mana inkulturasi itu juga berkaitan dengan hal-hal yang liturgis. TPE 2020 hanya mengatakan perarakan diiringi dengan nyanyian perarakan masuk. Itu tari-tarian tidak bisa. Tidak bisa. Begitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini mungkin perlu pencerahan yang lebih dalam lagi dari para ahli liturgi. Bagaimana sebenarnya tari-tarian ya, dan juga terutama soal tari-tarian, apalagi tarian daerah. Begitu. Kalau kita di Minahasa ya itu dengan maengket itu sudah sangat biasa. Kalau tiba-tiba itu dihentikan, maka sekali lagi ini perlu adanya pembiasaan sekaligus katekese yang mendalam soal liturgi, soal inkulturasi dan bagaimana inkulturasi dalam liturgi. Gitu. TPE 2005 mengatakan begini. Rubrik ya. Mungkin orang tanya apa sih itu rubrik itu? Rubrik itu kalau teman-teman adalah tulisan-tulisan merah nih, ya. Jadi kalau dalam TPE itu soal tulisan-tulisan merah, apa yang mesti dibuat dan apa yang mesti dilakukan, bagaimana cara membuat, ya, atau ya itu disebut merah begitu ya, disebut rubrik. Nah, setibanya di TPE 2005 bilang begini, setibanya mereka di ruang altar, imam dan umat menyatakan penghormatan kepada Allah yang hadir di tengah mereka dengan membungkuk hikmat. Ya, sedangkan ada catatan lagi, umat ikut membungkuk bersama imam dan altar. Imam dan pelayan. TPE 2020 bilang begini, rubrik, setelah tiba di depan altar, imam bersama para pelayan membungkuk hikmat atau berlutut. Yang membungkuk hanya imam dan para pelayan. Ada catatan dari pedoman umum misalnya nomor 274 dikatakan begini. Selain membungkuk, mereka bisa berlutut. Pada saat kapan itu? Kalau di panti imam ada tabernakel dan sakramen Maha Kudus di dalamnya. Nah, hampir semua gereja, minimal yang saya pernah layani di Keuskupan Manado, di Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Purwokerto, itu semua tabernakel itu ada di panti imam. Maka praktisnya itu kita tuh berlutut. Ya, memang ada orang bilang begini, mereka selalu mengambil juga dari PMR nomor 274. Kalau di panti imam ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya, maka imam, diakon, dan pelayan-pelayan lain selalu berlutut pada saat mereka tiba depan altar
dan pada saat akan meninggalkan panti imam. Tetapi dalam misa, mereka tidak perlu berlutut. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Jadi, ketika sudah mulai dengan tanda salib pembuka, ya, sampai kemudian berkat dengan tanda salib penutup itu, imam itu tidak perlu berlutut, cukup membungkuk. Begitu. Ya, tapi ketika mereka sampai di altar, dan ketika mereka sudah selesai misa, mau keluar itu harus berlutut. Itu penjelasan yang kami dapat ya. Lalu saya pikir tidak harus cukup dengan membungkuk. Ya. Ternyata memang harus berlutut. Mengatur juga tindakan diakon atau lektor pembawa evangeliarium. Ini sebenarnya juga sudah ada di pedoman di dalam evangeliarium tebal itu ya. Diakon lektor atau lektor yang membawa evangeliarium tidak ikut memberi penghormatan langsung ke altar untuk menempatkan evangeliarium di atas altar bagian tengah. Jadi tidak perlu tunggu pastor atau romo untuk berlutut sama-sama, tidak, tapi langsung ke altar untuk meletakkan evangeliarium. Begitu. Kemudian tanda salib. Imam dan TP 2005 bilang begini, imam dan umat menandai diri dengan tanda salib sambil berkata. Nah, TP 2020 tulisnya begini, setelah nyanyian perarakan masuk berakhir, imam dan umat membuat tanda salib, sementara itu imam berkata. Agak mirip-mirip ya. Agak mirip. Nah, kemudian salam. Rubriknya bilang begini. Sesudah itu, sambil membuka tangan atau dengan cara lain menurut kebiasaan setempat, imam menyampaikan salam. Tindakan imam menyampaikan salam dengan membuka tangan atau cara lain. Itu ada 6 rumusan salam. Nah, TP 2020 dikatakan begini dalam rubrik. Lalu imam seraya merentangkan tangan memberi salam kepada umat dengan berkata, tindakan imam menyampaikan salam dengan merentangkan tangan. Ya, manus extendens. Ada 3 rumusan salam dengan pola lagu dan 1 rumusan salam khusus untuk uskup. Nah, yang tidak ada lagi dalam TPE 2020 itu adalah rumusan ini. Tuhan sertamu. Jawaban umat dan sertamu juga. Yang paling yang dalam TP ini yang paling dibiasakan adalah yang Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Itulah salam pembuka yang paling biasa di sini. Ada juga salam lainnya, contohnya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Jawabannya dan bersama rohmu. Jadi ternyata memang jawaban dan bersama rohmu ini yang dipakai. Sedangkan untuk uskup itu adalah damai bagimu. Jawaban umat adalah dan bersama rohmu. Nah, begitu. Jadi sekali lagi memang sudah tidak ada lagi ini rumusan Tuhan sertamu dan sertamu juga. Itu. Tobat. Nah, TP 2005 dalam rubrik tertulis begini. Imam mengajak umat untuk menyesali dan mengakui dosa dengan kata-kata berikut. Lalu ada juga seluruh umat mengaku dosa dengan salah satu doa tobat di bawah disertai sikap tobat. Rumusan pada bagian tobat disebut doa tobat. Sedangkan TPE 2020 menegaskan dalam rubriknya seperti ini. Sesudah itu menyusul pernyataan, bukan doa, tapi pernyataan tobat. Untuk itu imam mengajak umat beriman dengan berkata dan seterusnya. Rubrik juga mengatakan begini. Sesudah itu, semua bersama-sama mengucapkan rumusan pengakuan umum. Bagian tobat ini tidak lagi disebut doa tobat seperti TPE 2005, tapi dikatakan pernyataan tobat atau actus penitentialis. Rumusan yang diucapkan umat adalah rumus pengakuan umum. Oleh karena itu, sikap yang tepat untuk sebuah tindakan pengakuan atau pernyataan adalah berdiri. Ini sekali lagi perlu pembiasaan. Sedangkan rumusan-rumusan tobat ada beberapa yang dihilangkan, makanya TPE kita tuh lebih tipis. TPE sedangkan TPE 2020 hanya menyediakan 4 rumusan. Tuhan kasihanilah. Seruan Tuhan kasihanilah di bawah ini ditiadakan kalau dipakai tobat cara 3 dan 4. Istilah dipakai Tuhan kasihanilah dan tanpa pola lagi. TP 2020 rubrik mengatakan begini.
Menyusul seruan-seruan Tuhan, kasihanilah kami, kecuali kalau seruan itu sudah termuat dalam salah satu rumus pernyataan tobat. Istilah yang dipakai adalah Tuhan, kasihanilah kami, dan disediakan pola lagu. Tobat cara 2, ya kurang lebih seperti ini ya. Mirip-mirip. Mada kemuliaan. Mada kemuliaan diangkat oleh imam atau oleh solis kor, dilanjutkan oleh seluruh umat bersama-sama atau secara silih berganti. Antara apa? Imam dan umat. Solis atau kor dengan umat. Umat bagian kiri dengan umat bagian kanan. Tidak ada pola lagu untuk kalimat pertama kemuliaan. Itu di TPE 2005. Sedangkan TPE 2020 dalam rubrik terusnya begini. Lalu, mada kemuliaan dinyanyikan atau diucapkan sesuai dengan petunjuk, diangkat oleh imam atau solis atau kor, dilanjutkan oleh umat bersama imam. Contohnya ini Putra, hari ini ya tanggal 24 Juni 2021 adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Nah, karena hari raya dan disamakan dengan hari Minggu, maka ada madah kemuliaan. Ya, ada madah kemuliaan, wajib ada madah kemuliaan. Nah, kalau dulu biasanya kan ya karena walaupun hari raya tapi bukan di hari Minggu, umat jarang datang, maka biasanya umat yang hadir yang sedikit, ya biasa sedikit, atau kami biasanya di sini dengan para suster Karmel OCD, itu silih berganti antara imam pemimpin dengan umat yang hadir. Nah, ini tidak TP 2020 mengatakan bahwa dilanjutkan oleh umat bersama imam. Variasi mengucapkan atau menyanyikan pergantian itu dihilangkan. Ada 5 pola lagu. Ya, itu juga bagian imam. Tentang cara membawakan madah kemuliaan, menurut pedoman umum misalnya Romawi nomor 53. Kemuliaan dibuka oleh imam atau lebih cocok oleh solis atau oleh kor. Ternyata menurut PUMR tidak harus imam ya. Di situ dengan sangat jelas dikatakan bahkan lebih cocok ya. Ya, dilanjutkan oleh seluruh umat bersama-sama atau oleh umat dan paduan suara bersaut-sautan atau hanya oleh kor. Di sini PUMR ini masih memungkinkan orang untuk bergantian ya. Mada kemudian dilafalkan oleh seluruh umat bersama-sama atau oleh 2 kelompok umat secara bersaut-sautan. Nah, ini juga menjadi perlu penjelasan. Jadi maksudnya mau bersama-sama atau berganti-gantian ya kan? Gitu. Nah, kemudian yang lain adalah dalam tahun TPE 2005, istilah yang dipakai dan kita tahu itu adalah doa pembuka. Rubrik menulis begini di TPE 2005. Kemudian imam sambil merentangkan tangan melakukan atau mengucapkan doa pembuka. Ada 2 pilihan pengantar. Sedangkan TPE 2020, istilah yang digunakan bukan lagi doa pembuka, tetapi doa kolekta. Kemudian rubrik mengatakan, ya, rubiknya tulisnya seperti ini. Kemudian imam dengan tangan terentang mengucapkan doa kolekta. Hanya ada 1 pengantar. Marilah kita berdoa. Dengan doa kolekta, imam merangkumkan dan mengumpulkan doa yang disampaikan oleh umat secara pribadi pada saat ini. Karena itu disebut doa kolekta. Kenapa? Karena doa seluruh umat itu dikumpulkan. Oh, oke. Nah, karena itu penting sekali ya ketika imam itu membuat saat hening, karena pada saat itulah semuanya dikumpulkan. Contohnya begini, marilah berdoa, ya hening, itu hening. Kemudian baru tangan terbuka, baca Allah Bapa di sorga dan seterusnya. Tapi yang penting di situ ditekankan oleh ketua komisi liturgi kami, ya itu saat hening. Jangan imam atau pemimpin jangan buru-buru untuk langsung mengucapkan doa kolekta setelah marilah berdoa. Karena ada makna yang dalam dari saat hening pada saat doa kolekta itu. Nah, ketika di beberapa tempat diadakan sosialisasi, umat itu kadang-kala masih pikir kolekte. Ya, ini bukan doa kolekte. Ya, bukan doa pada saat umat mengumpulkan kolekte, bukan. Ini adalah doa kolekta. Ya, jadi jangan sampai kolekte sudah pindah ke depan. Tidak. Ya, sekali lagi ini namanya adalah doa kolekta. Nah, demikian Putra, kita sudah sampai di penghujung ritus pembuka. Ya, karena ritus pembuka itu diakhiri dengan doa kolekta. Begitu.